Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulantami. Di sini saya ingin menganalisis laporan keuangan dari perusahaan JPFA pada tahun 2024. Baiklah, yang pertama yaitu NOWC dengan rumus aset lancar dikurang dengan setara kas. Kemudian hasilnya dikurangi lagi dengan hasil dari liabilitas lancar dikurang hutang jangka pendek. Hasil dari aset lancar dikurang setara kas yaitu 15.815.540 rupiah. Kemudian dikurang dengan hasil dari pengurangan liabilitas lancar dan hutang jangka pendek yaitu 7.219.825 rupiah. Hasilnya 8.595.715 rupiah. Kemudian ROA dengan rumus net income dibagi total aset dikali 100%. Nilainya 3.212.338 rupiah dibagi 34.666.283 rupiah dikali 100%, hasilnya 9,2%. Kemudian ROE dengan rumus net income dibagi common equity kemudian dikali 100%, nilainya 3.212.338 rupiah dibagi 16.572.522 rupiah dikali 100%, hasilnya 19,3%. Selanjutnya BEP dengan rumus EBIT dibagi total aset dikali 100%. Nilainya 4.241.472 rupiah dibagi 34.666.283 rupiah dikali 100%, hasilnya 12,2%. Selanjutnya operating margin dengan rumus EBIT dibagi sales atau penjualan dikali 100%. Nilainya 4.241.472 rupiah dibagi 55.800.849 rupiah dikali 100%, hasilnya 7,6%. Kemudian kami bulatkan menjadi 8%. Kemudian NPM dengan rumus net profit dibagi revenue kemudian dikali 100%. Nilainya 3.212.338 rupiah dibagi 55.800.849 rupiah dikali 100%. Nilainya yaitu 5,7% yang kami bulatkan menjadi 6%. Selanjutnya yaitu GPM dengan rumus gross profit dibagi revenue dikali 100%. Nilainya 11.218.130 rupiah dibagi 55.800.849 rupiah dikali 100%, hasilnya 20,1%. Selanjutnya ada DER dengan rumus total utang dibagi ekuitas dikali 100%. Nilainya 18.093.761 rupiah dibagi 16.572.522 rupiah, hasilnya 109,1%. Kemudian ada TATO dengan rumus net sales dibagi total aset kemudian dikali 100%. Nilainya 55.800.849 rupiah dibagi 34.666.283 rupiah dengan 160,9%. Kemudian ada FATO dengan rumus sales dibagi average dikali 100%. Nilainya 55.800.849 dibagi 13.574.553 rupiah. Hasilnya 411%. Dan yang terakhir yaitu ITO dengan rumus cost dibagi average inventory dikali 100%. Nilainya min 44.582.719 rupiah dibagi 11.222.429 rupiah. Kemudian dikali 100, hasilnya min 397,3%. Baiklah, pada tahun 2023-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi.
Nah, di sini saya ingin menganalisis laporan pada tahun 2023 pada PT Java Covid Indonesia Tbk. Yang pertama, saya ingin menganalisis tentang NOWC, yang mana rumusnya adalah aset lancar dikurang setara kas, dikurang liabilitas lancar, dikurang hutang jangka pendek. Dapatlah hasilnya dari laporan keuangan aset lancar Rp17.218.323 dikurang setara kasnya Rp1.502.603 dikurang liabilitas lancarnya Rp10.684.062 dikurang hutang jangka pendeknya Rp4.078.013. Maka dapat hasilnya Rp15.715.720 dikurang dengan Rp6.606.049. Maka hasilnya NOWC tahun 2023 yaitu Rp9.109.671. Kemudian yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama ada ROA, yang mana rumusnya ada net income per total aset dikali dengan 100%, maka dapatlah net income-nya Rp945.922 per total asetnya ada Rp34.109.431 dikali dengan 100%, dapatlah hasilnya 0,27 atau sama dengan 2,7%, atau bisa kita bulatkan menjadi 3%. Kemudian yang kedua ada ROE, rumusnya net income per common equity dikali 100%. Net income-nya sama seperti ROA tadi, masih Rp945.922 per common equity-nya ada Rp14.167.212 dikali juga dengan 100%, maka hasilnya 0,066, atau kita jadikan persen 6,6%, bisa kita bulatkan menjadi 7%. Kemudian BEP, rumusnya EBIT sama dengan total aset dikali juga dengan 100%. EBIT-nya kita dapatkan Rp1.261.237 per total asetnya Rp34.109.431 dikali dengan 100%, dapatlah hasilnya 3,6%, atau bisa kita bulatkan juga menjadi 4%. Kemudian operating margin, rumusnya EBIT sama dengan sales dikali 100%. EBIT-nya Rp1.261 dikali Rp1.261.237 per salesnya Rp51.175.898 dikali juga dengan 100, dapatlah hasilnya 0,024, atau kita jadikan persen 2,4%. Kemudian ada NPM dengan rumus net profit sama per revenue dikali juga dengan 100%. Net profitnya ada Rp945.922 per revenue-nya ada Rp51.175.898 dikali dengan 100%, dapatlah hasilnya 0,018, atau bisa kita jadikan persen 1,8%, dan di sini kita bisa bulatkan juga menjadi 2%. Kemudian ada GPM, rumusnya gross profit per revenue dikali dengan 100%. Gross profitnya kita dapatkan Rp7.511.355 per revenue-nya Rp51.175.898 dikali dengan 100%, hasilnya 0,146, atau bisa kita jadikan persen 14,6%, atau bisa kita bulatkan menjadi 15%. Kemudian ada rasio hutang terhadap ekuitas, yaitu ada DER, yang mana rumusnya total utang per ekuitas dikali 100%. Total utangnya kita ketahui Rp19.942.219 per ekuitasnya Rp14.167.212, kita kalikan dengan 100%, hasilnya 1,407 sama dengan 140,7%. Kemudian rasio aktivitas, yang pertama ada TATO, rumusnya net sales per total aset dikali 100%. Net salesnya Rp54.175.898, total asetnya ada Rp34.109.431 dikali 100%, sama dengan 1,500 atau 150%.
Kemudian yang kedua ada faktor, rumusnya sales per average dikali 100%. Salesnya tadi 51.175.898. Average-nya ada dari persediaan karena 2023 ada 2 persediaan. Yang pertama 13.395.156 ditambah 12.497.177. Maka hasilnya dapatlah 25.892.333. Hasilnya 12,94 atau bisa kita jadikan persen 1,294%. Yang terakhir ada itu cost dibagi average inventory dikali 100%. Costnya dapat negatif 43.664.543 per 11.148.662. Hasilnya negatif 3,916. Kalau kita jadikan persen, negatif 391,6%. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya untuk 2022. Yang pertama, aset lancar dikurang setara kas 17.1.468 rupiah dikurang 1.811.082 rupiah dikurang labilitas lancar dikurang hutang jangka pendek, hasilnya 9.412.420 rupiah dikurang 3.868.963 rupiah. Untuk ROA 2022-nya net income dikurang total aset dikali 100%. Net income-nya 1.491.490.931 dikurang dibagi 32.690.887 terus dikali 100. Jadi hasilnya 0,045 atau kalau dibulatkan jadi 5%. Kalau untuk ROE-nya untuk 2022 1.490.931 dibagi 13.654.777 rupiah dikali 100%, hasilnya 0,109 atau dibulatkan jadi 11%. Kalau untuk operation margin hasilnya 1.954.529 rupiah dibagi 48.972.85 perak terus dikali 100, hasilnya 0,039. Kalau digenapkan jadi 4%. Untuk NPM-nya 1.490.931 dibagi 48.972.85 perak dikali 100%, hasilnya 0,030 atau kalau digenapkan jadi 3%. Untuk JPM 7.683.156 rupiah dibagi 48.972.85 rupiah dikali 100, hasilnya 0,156 atau kalau dibulatkan menjadi 16%. Kalau untuk rasio hutang 19.036.110 rupiah dibagi 13.654.777 dikali 100% sama dengan 1.394 atau persen atau jadi 4%. Kalau untuk DER 19.036.110 rupiah dikali langsung 100% menjadi 1,394 atau menjadi 1,39,4%. Untuk tatonya 48.972.685 rupiah dibagi 12.3.405,5 rupiah. Kalau dibulatkan menjadi 4,079 atau 407,9.
Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.